Ya, Bapak Ibu telah hadir narasumber kita, sekaligus saya membacakan CV beliau. Jadi di sini ada Dr. Didi Suharsoyo MKes MM Fiskwa FRSPH. Saya rasa Bapak Ibu Surveilarsi sudah sangat familiar ya, sudah sangat kenal dengan Dr. Didi. Jadi saat ini beliau adalah untuk riwayat pendidikan, ini lulus dari Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian pasca sarjananya ini mengambil program Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya, kemudian program Magister Manajemen STM Mahardika Surabaya. Fellowship-nya ini Fiskwa dan FRSPH yang sudah diupdate setiap tahunnya sudah pasti. Ya, jadi saat ini aktivitas beliau cukup sangat sibuk ya, Bapak Ibu. Bisa dilihat sangat aktif di organisasi dan sesuai kompetensi pekerjaannya beliau sebagai owner beberapa FKTP, kemudian konsultan, pembina beberapa UMKM, dan direktur Rumah Sakit NU Tuban. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu, karena topik ini sangat menarik ya dan sangat dinanti-nantikan oleh surveyor dalam rangka persiapan uji kompetensi. Kepada Dokter Didi kami persilahkan. Silakan Dokter. Terima kasih Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tidur ku terus mandi. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Apa kabarnya hari ini? Cakep. Moga-moga semuanya berbahagia. Amin. Amin dan moga semua yang hadir di sini tambah hari tambah sehat, tambah kaya, tambah kuat, keluarga harmonis, bahagia, sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kemarin kami dan beberapa rekan kami ikut join di acara Kementerian Kesehatan. Judulnya adalah uji publik terkait dengan eh, pelaksanaan uji kompetensi untuk surveyor Fasiankes. Tapi setelah kami ikuti ternyata sebetulnya bukan uji publik, tapi lebih ke diskusi dan sosialisasi terkait dengan pedoman yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan, pedoman tentang pelaksanaan uji kompetensi surveyor Fasiankes. Mohon izin saya share screen. Nah, bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya sampaikan selamat berpuasa, Tarwiyah dan Arafah, dan selamat melaksanakan ibadah kurban bagi Bapak Ibu yang melaksanakan. Moga-moga tahun depan kita semua bisa berkurban. Moga-moga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ngomong-ngomong ada hewan kurban, apa persamaan surveyor dan hewan kurban? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang mau menjawab? Sebetulnya ada persamaan surveyor dan hewan kurban, yaitu sama-sama galau saat ini. Dan ini bisa kami tangkap saat kami melaksanakan kegiatan ikut kegiatan sosialisasi kemarin. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman dari LPA baik dari rumah sakit maupun LPA puskesmas, klinik, labkes dan UTD. Dan pada hari ini izinkan saya atas nama teman-teman tim yang kemarin mengikuti pertemuan untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Dir MPK terkait dengan draft pedoman penyelenggaraan uji kompetensi surveyor akreditasi Fasiankes. Ya, di awang banyak layang-layang, putus benang jatuh ke pangkuan. Tak kenal maka tak sayang, jika tak sayang gimana kita berkawan. Alhamdulillah tadi sudah dikenalkan oleh Bu Okta. Dan moga-moga setelah ini kita bisa inten, tambah kawan, tambah teman lagi. Yang pertama, izinkan saya mengingatkan saya terhadap diri saya sendiri dan teman-teman semuanya. Waduh, kayak khotbah Jumat ini.
terkait dengan value larsi yang seharusnya dan dimanapun kita harus dipedomani, kita patuhi terkait dengan integritas, yaitu adalah kewajiban kita untuk terus memberikan teladan, komitmen terhadap mutu, keselamatan pasien, untuk keberlangsungan rumah sakit. Jadi intinya integritas itu sama, apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Integritas ada di situ. Sehingga kita harus selalu memberikan teladan kepada rekan-rekan kita, kepada mitra kita di rumah sakit, bahwa kita tidak hanya minta mereka standar, tapi kita harus standar terlebih dahulu. Kemudian humanis, menghargai kearifan lokal, bersahabat, kemudian teamwork, saling mengisi, bergotong royong, karena kita dengan teman-teman rumah sakit semuanya itu adalah satu tim untuk mutu dan keselamatan pasien. Kemudian kesetaraan, bahwa kita ini adalah mitra kebersamaan yang harus selalu kita pegang erat, karena Larsi tidak kita inginkan berdiri kemudian untuk hilang, tapi kita harapkan bareng-bareng Larsi ini berdiri, tumbuh, berkembang, dan terus berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, value Larsi adalah kompeten, bahwa kita sebagai surveyor ini benar-benar pantas. Kita sudah memantaskan diri untuk bisa menjadi surveyor yang eh, kompeten, yang sudah melaksanakan uji standar kompetensi, sudah melaksanakan pendidikan berkelanjutan, dan kita sudah ada evaluasi kinerja. Terkait dengan pendidikan berkelanjutan, Alhamdulillah dari Larsi sudah memfasilitasi kita dengan kegiatan-kegiatan, CKE, kemudian sharing session, kemudian ini kita diuji lagi nih terkait dengan uji standar kompetensi. Karena eh, apa namanya, kemarin ada beberapa teman yang baru dilantik menjadi surveyor. Kalau yang di FKTP bahkan sinafnya belum keluar, itu sudah harus ikut ujian kompetensi lagi dari Kementerian eh, Kesehatan ini. Jadi ini adalah undangan. Jadi kalau kita lihat halnya itu adalah uji publik pedoman penyelenggaraan uji kompetensi surveyor akreditasi Fasiankes. Namun eh, yang kita saksikan adalah lebih ke sosialisasi terkait dengan pedoman penyelenggaraan uji kompetensi survei akreditasi Fasiankes. Jadi acara kemarin itu diikuti oleh tim dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari LPA rumah sakit, ada 6 LPA dan 13 LPA puskesmas, klinik, labkes, dan UTD, juga beberapa perwakilan dari surveyor. Untuk tim dari Larsi, kemarin diikuti oleh Dr. Desatya, kemudian saya, kemudian Kak Ti, kemudian Kak Okta, kemudian Pak Uud, dan Bu Widarti. Jadi intinya di acara kita pada pagi hari ini, saya mewakili teman-teman untuk kita mensosialisasikan hasil yang kami ikuti kemarin. Ada 2 materi yang disampaikan kemarin. Yang pertama adalah draft pedoman penyelenggaraan uji kompetensi bagi surveyor akreditasi Fasiankes. Itu disampaikan oleh Dir MPK, oleh Ibu Tiwi, dan yang kedua adalah sosialisasi sistem informasi uji kompetensi atau disingkat SIUKOM. Nah, ini disampaikan oleh tim IT e-learning dari RSUP Dr. Karyadi oleh Pak Yosep Aditya. Jadi kemarin kita ketahui bersama bahwa Kementerian Kesehatan rupanya menggandeng eh, tim IT dari RSUP Dr. Karyadi untuk melaksanakan uji kompetensi bagi seluruh surveyor yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau berdasarkan kemarin yang apa yang disampaikan oleh Bu Tiwi, bahwa saat ini terdapat 3.620 surveyor rumah sakit dan 6.669 surveyor Fasiankes FKTP yang terbagi di dalam 6 LIPA untuk rumah sakit dan 13 LPA untuk puskesmas dan klinik.
Labkes, kemudian UTD. Dan seluruh surveyor ini, sekitar hampir 10.000 surveyor ini, kita akan bersama-sama di bulan Juni atau Juli mendatang, ini semuanya melaksanakan uji kompetensi. Dan uji kompetensi ini ada konsekuensi terhadap kinerja kita ke depannya, terhadap izin kita untuk melakukan aktivitas ke depannya. Jadi sistematika dari pedoman penyelenggaraan uji kompetensi yang kemarin disampaikan itu terdiri dari 5 bab. Bab 1 itu pendahuluan, meliputi latar belakang, tujuan, sasaran, dan pengertian. Kemudian bab 2 itu tentang teknis penyelenggaraan, meliputi alur, kemudian meliputi pelaksanaannya, mulai dari persiapan hingga materi. Kemudian bab 3 ini terkait dengan SIUKOM. Jadi aplikasi sistem informasi uji kompetensi surveyor akreditasi Fasiankes. Kemudian bab 4 ini evaluasi yang perlu dan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan evaluasi yang menjadi tanggung jawab dari LPA. Dan bab 5 itu penutup. Jadi sebetulnya tujuan dari pelaksanaan UKOM ini adalah peningkatan mutu. Jadi Kementerian Kesehatan rupanya masih dalam tanda petik belum percaya terkait dengan mutu surveyor di Indonesia, sehingga perlu dilaksanakan uji kompetensi. Dan peningkatan mutu ini dalam koridor perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa LPA ini benar-benar memiliki surveyor yang kompeten. Dan syarat kompetensi itu sudah diatur pula di pedoman ini meliputi 3 aspek, yaitu aspek knowledge, skill, dan attitude. Jadi yang disebut kompetensi itu adalah 3 aspek, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Begitu pula kompetensi surveyor, penilaiannya secara objektif menurut Kemenkes akan dinilai dari 3 aspek tersebut. Sehingga di dalam materi uji kompetensi surveyor yang dinilai juga 3 aspek tersebut. Dan sebagai bukti pengakuan bahwa surveyor itu sudah kompeten, maka nanti Kementerian Kesehatan akan menerbitkan sertifikat kompetensi surveyor akreditasi. Dan terus-menerus akan dilakukan evaluasi uji kompetensi terkait dengan proses penyelenggaraan, kemudian terkait dengan efektivitas yang sudah dilakukan untuk menjamin kompetensi surveyor di masing-masing LPA. Jadi beberapa hal yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bersama terkait dengan penyelenggaraan. Ini yang seru, teman-teman. Jadi yang pertama adalah terkait dengan pendaftaran uji kompetensi. Pendaftaran uji kompetensi ini tidak dikenakan biaya dan dilaksanakan secara daring untuk uji kompetensinya. Kemudian penjadwalan UKOM. Jadi penjadwalan UKOM ini sesuai ketersediaan kuota aplikasi. Jadi setiap dari surveyor ini akan mendapatkan akun di si UKOM. Ini dikoordinir oleh masing-masing LPA. Jadi kemarin kami sudah dapat informasi dari Kak Ti berdasarkan informasi dari Ibu Ketum bahwa seluruh surveyor Larsi ini sudah didaftarkan akun ke si UKOM. Nah, selanjutnya nanti teman-teman mendaftar ujian kompetensi di akunnya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu kita baru akan dapat mendapatkan kartu ujian istilahnya, di mana di dalam kartu ujian itu nanti akan diterangkan kita akan ujian jam berapa, kemudian disampaikan juga link yang menjadi apa namanya, yang menjadi room kita untuk ujian. Jadi pelaksanaan UKOM-nya dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi si UKOM dan
menggunakan Zoom meeting dengan kamera yang harus on. Kemudian hasil penilaian UKOM, lulus atau tidak lulus, akan langsung diketahui begitu kita submit jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan UKOM tersebut. Kemudian, kalau ada yang tidak lulus, maka diberikan kesempatan remedial. Dan kesempatan remedial ini tidak satu kali, tapi dapat diberikan beberapa kali. Kalau remedial mungkin kita siap-siap aja ya remedial. Mungkin beberapa teman yang bikin galau adalah konsekuensi. Jadi selama kita menunggu remedial ini, kita sementara di grounded dulu, tidak bisa mendapatkan penugasan baik sebagai surveyor pendamping maupun sebagai surveyor penilai. Nah, jadi teman-teman yang dinilai ada 3 aspek, meliputi aspek knowledge, skill, dan attitude. Nah, terkait dengan attitude, ini meliputi kepatuhan dalam menjalankan disiplin kode etik surveyor akreditasi. Untuk attitude ini ada 6 soal, dikerjakan 6 menit, dan yang menyusun soal adalah Kementerian Kesehatan. Kemudian ada soal skill, meliputi keterampilan, baik itu keterampilan telusur, analisa, memberikan skor, problem solving, komunikasi, kemudian pengolahan waktu, dan teamwork. Dan untuk skill, ini ada 9 soal, dikerjakan dalam waktu maksimal 9 menit. Dan yang terakhir terkait dengan knowledge, yaitu pengetahuan terhadap tata laksana survei, standar, instrumen, dan metodologi survei. Ada 15 soal dikerjakan dalam waktu 15 menit. Nah, teman-teman kemarin sudah didaftarkan untuk mendapatkan akun di aplikasi si UKOM. Jadi tinggal nanti login, kemudian username-nya adalah email masing-masing, dan sudah dikirimkan password, dan password ini nanti perlu diganti yang lebih privasi oleh teman-teman semuanya. Nah, jadi ini adalah komposisi dan jumlah soal per Fasiankes terkait dengan knowledge, skill, dan attitude. Jadi ada 30 soal, dikerjakan 30 menit, batas lulusnya 80. Sehingga kalau batas lulus 80, maka harus ada jawaban benar minimal 24 soal. Jadi boleh tidak benar menjawab maksimal 6 soal. Tapi 6 soal itu tidak boleh dari aspek skill. Jadi khusus untuk aspek skill, minimal harus benar 5 atau lebih dari 5. Jadi dari 9 ini harus benar 5 ke atas. Kalau misalnya skill ini teman-teman Dokter Didi, ya suaranya, Bu, ya suaranya sempat hilang dok. Ya lanjut dok. ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jawaban benar minimal adalah 24 soal, dan aspek skill harus benar lebih dari 5 soal. Dalam waktu 30 menit, jumlah soalnya 30 soal. Jadi teman-teman, untuk pengerjaan ujiannya juga sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Jadi pengerjaan ujian yang pertama adalah attitude, kemudian skill, kemudian knowledge. Jadi kita tidak bisa mengerjakan knowledge dulu, kemudian skill, kemudian attitude. Atau skill dulu, knowledge, kemudian attitude. Tidak bisa. Tapi pengerjaannya harus runtut, mulai dari attitude, skill, dan knowledge. Attitude 6 soal 6 menit, skill 9 soal 9 menit, knowledge 15 soal 15 menit.
Dan kelebihan dari masing-masing menit itu tidak bisa menambah menit berikutnya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman sedang melaksanakan atau mengerjakan soal aspek attitude, ada waktu 6 menit, ternyata 4 menit sudah selesai, ada sisa waktu 2 menit, itu tidak bisa kemudian dipakai 2 menit ini untuk tambahan waktu di skill atau knowledge. Jadi setelah attitude selesai, kemudian teman-teman harus submit dan kirim jawaban, baru bisa buka aspek skill 9 menit. 9 menit selesai skill, kemudian teman-teman submit, kemudian akan ada notifikasi. Apakah kita boleh melanjutkan ke knowledge atau kita cukup stop di skill? Artinya apa? Kalau tingkat kebenaran kita lebih dari 5, menjawab soal benar lebih dari 5, maka kita bisa lanjut ke knowledge. Tapi kalau menjawab soalnya banyak salahnya, yang benar kurang dari 5, maka kita tidak bisa langsung lanjut ke knowledge. Artinya apa? Artinya kita stop sampai di skill dan dinyatakan kita perlu remedi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk peserta yang lulus, Kemkes akan menerbitkan sertifikat. Jadi sertifikatnya seperti ini, sama dengan sertifikat saat pelatihan surveyor kemarin. Cuman di sini yang nomor 6 ada nama LPA. Saya cari di sertifikat kok tidak tercantum nama LPA. Ini sebagai tambahan juga nanti untuk Kementerian Kesehatan. Kemudian evaluasi UKOM ini dilaksanakan oleh LPA dan Kemkes. Terkait dengan LPA, nanti LPA perlu untuk melaporkan jumlah surveyor yang sudah atau yang belum mengikuti uji kompetensi dan penambahan pengurangan surveyor. Kemudian terkait dengan Kemkes, yang perlu dievaluasi adalah proses penyelenggaraan, instrumen, dan sistem informasi yang disediakan. Nah, ini dia, seru lagi ini. Jadi, bagi surveyor yang tidak lulus UKOM, maka LPA tidak bisa menugaskan surveyor sampai surveyor tersebut lulus UKOM pada periode berikutnya. Artinya apa? Artinya surveyor itu dinonaktifkan. Dan untuk surveyor di FKTP, maka di SINAF-nya juga sementara dinonaktifkan. Ini yang menjadikan teman-teman agak gelisah ini terkait dengan sanksi bagi surveyor yang belum lulus UKOM ini. Jadi kemarin kesimpulannya dari pedoman terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi surveyor ini, bahwa setiap surveyor harus memiliki kompetensi, knowledge, dan skill sehingga dapat memberikan fakta analisa yang akurat. Kemudian surveyor harus memiliki attitude terkait dengan kode etik surveyor. Dan ini knowledge, skill, dan attitude ini dimasukkan ke dalam unsur-unsur di dalam pedoman penyelenggaraan UKOM bagi surveyor akreditasi Fasiankes. Dan ini dijadikan acuan penyelenggaraan dan evaluasi UKOM. Itu terkait dengan materi pertama. Kemudian terkait dengan materi kedua, sistem informasi uji kompetensi. Jadi si UKOM ini telah bridging dengan SINAF. Artinya SINAF itu adalah sistem informasi yang menjadi istilahnya menjadi tempat surveyor puskesmas, klinik, labkes, dan UTD itu bekerja. Kalau kita bekerjanya kan di aplikasi yang namanya Silarsi. Dan Silarsi ini sudah bridging dengan Sinar. Begitu pula LPA-LPA yang lain, seperti KARS misalnya. Dia punya aplikasi sendiri, di mana surveyor masuk ke aplikasi itu, dan aplikasi itu bridging dengan Sinar. Sistem Informasi Akreditasi Rumah Sakit. Nah, terkait dengan si UKOM ini bagaimana? Ternyata si UKOM ini untuk surveyor rumah sakit juga harus masuk ke SINAF. Artinya LPA harus mendaftarkan seluruh surveyornya sehingga memiliki akun di SINAF yang bridging dengan si UKOM.
Nah, dan ini sudah dilaksanakan. Ini sudah dilaksanakan. Nanti teman-teman bisa akses ke sinafukom.kemkes.go.id. Di situ nanti ada username, teman-teman masukkan email surveyor, dan passwordnya ukom@2024. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Tampilannya seperti ini. Kemarin, saat kita ikut pelaksanaan eh, sosialisasi, di bawah tampilan yang seperti ini, di bawahnya, itu ada form pendaftaran uji kompetensi surveyor dan ada uji coba UKOM. Jadi sudah ada uji cobanya. Namun jangan kaget kalau nanti teman-teman coba akses ke si UKOM, yang di bawah ini belum ada. Karena memang sepertinya dibuka hanya 1 kali 24 jam. Setelah itu saya berusaha untuk masuk lagi, itu ternyata sudah di blok. Dan kemarin saya dapat link lagi dari Sekretariat LARSI, kita coba ternyata memang untuk pendaftaran uji kompetensi surveyor dan uji coba UKOM ini ternyata memang tidak ada. Namun karena kemarin saya sudah berhasil masuk dan saya kemarin sudah berhasil juga melaksanakan uji coba uji kompetensi, maka hari ini coba akan saya share ke teman-teman semua kira-kira penampakan uji kompetensi, penampakan layarnya itu bagaimana sehingga teman-teman tidak kaget nantinya. Jadi teman-teman sekarang sudah punya akun di si Ukom, kemudian nanti teman-teman begitu registrasi ini dibuka, teman-teman bisa melaksanakan pendaftaran uji kompetensi surveyor. Kemudian setelah teman-teman melaksanakan pendaftaran, nanti teman-teman akan mendapatkan kartu ujian, di mana di kartu ujian itu eh, akan terpampang kapan ujian dan jam berapa, kemudian menggunakan link yang mana. Jadi kemarin saya berusaha mendaftar uji kompetensi surveyor, jadi seperti ini penampakannya di pendaftaran ujian kompetensi. Dan setelah kita masuk ke pendaftaran uji kompetensi, kita sudah bisa daftar, maka kita akan mendapatkan jadwal ujian seperti ini. Nanti ada nama, ada email, LPA-nya di mana, bidangnya apa. Maksudnya bidang ini kalau kita menjadi surveyor di FKTP, ada bidang TKPP, ada bidang TKSDU. Tapi kalau kita menjadi surveyor di rumah sakit, kemarin belum disampaikan apakah pembidangan surveyor penilai dan pembidangan surveyor pendamping ini dibedakan atau enggak ujiannya. Tapi sepertinya sama. Jadi seperti itu. Kemudian ada sesi jam berapa, pakai room yang mana, ini nanti akan tercantum semuanya di jadwal ujian atau kartu ujian yang dikirimkan ke akun kita di si Ukom. Nah, terkait dengan register sudah. Berikutnya saya coba masuk ke uji coba Ukom. Rumah sakit nggak ada, yang ada hanya uji coba Ukom Puskesmas. Ya sudah, saya klik aja uji coba Ukom Puskesmas. Namanya uji coba. Artinya meskipun saya nggak begitu paham tentang puskesmas, ya namanya uji coba kita masuk aja. Kemudian di dalamnya sudah siap soal terkait dengan attitude, skill, dan knowledge. Jadi begitu kita klik attitude, skill, dan knowledge, ternyata memang yang terbuka hanya attitude dulu. Sehingga kita masuk ke attitude. Nah, ini penampakannya seperti ini. Begitu kita masuk ke attitude, kita klik kerjakan kuis. Jadi mulai mengerjakan, waktu juga mulai berjalan. Nah, kalau kita lihat soal-soal attitude, ini tidak sepanjang, kalimatnya itu tidak sepanjang soal-soal latihan yang saat ini kita kerjakan bareng-bareng. Jadi waktu
6 menit untuk mengerjakan soal attitude itu sepertinya cukup. Jadi di sisa waktu ini untuk 6 soal 6 menit cukup lah teman-teman. Dan teman-teman juga bisa melihat navigasi. Di pojok kanan atas itu ada navigasi, soal-soal yang kita submit itu sudah diterima atau sudah tersampaikan atau belum, sesuai dengan nomornya masing-masing. Dan kalau misalnya teman-teman sudah beralih ke nomor berikutnya, ternyata nomor sebelumnya masih belum yakin, teman-teman bisa klik halaman sebelumnya. Jadi kerjakan dulu atau mengkoreksi jawaban yang di sebelumnya, teman-teman bisa kembali ke halaman sebelumnya atau maju ke halaman selanjutnya. Nah, setelah selesai 6 soal, maka kita submit, kita akan melihat jawaban kita yang sudah tersimpan atau yang belum tersimpan. Dan kalau misalnya kita semuanya yakin bahwa jawaban kita itu sudah benar, maka kita kirim semua jawaban tersebut dan selesai untuk aspek attitude. Nah, jadi sisa waktu, di sini saya menjawab 6 soal, ada sisa waktu 2 menit 19 detik. Ternyata 2 menit 19 detik ini tidak dapat diakumulasi untuk soal berikutnya. Karena kita sudah submit, artinya kita sudah selesai dengan soal attitude, kita kembali ke lembar hidup berikutnya, yaitu terkait dengan aspek skill. Nah, ada pertanyaan, gimana kalau koneksi internet terputus sebelum selesai mengerjakan soal attitude? Ternyata kemarin jawabannya adalah waktunya ya terus berjalan. Kalau misalnya waktu 6 menit itu habis, maka si Ukom akan menyimpan jawaban yang terakhir kita submit. Jadi itu yang disimpan oleh si Ukom. Ya kalau misalnya benar semua mungkin ya kita bisa lulus. Tapi kalau misalnya kita baru mengerjakan satu soal kemudian internetnya terputus, ya agak repot juga. Lah bagaimana kalau terputus lebih dari batas waktu mengerjakan? Ya kalau kita misalnya terputus lebih dari 6 menit, maka kita tidak dapat lagi masuk ke dalam soal attitude. Sudah close attitude dengan nilai yang sesuai dengan jawaban terakhir yang kita submit. Cuman kemarin masih belum dijelaskan berapa lama jeda waktu maksimal antara pengerjaan soal attitude dengan soal berikutnya terkait dengan aspek skill dan knowledge. Itu belum dijelaskan. Karena batas waktu pengerjaan soal itu 30 menit, apakah kalau misalnya attitude itu selesai, kemudian internet kita putus 1 jam, apakah masih bisa mengerjakan skill atau knowledge? Itu masih belum ada jawaban. Nah, berikutnya kita masuk ke skill. Nah, kita harus hati-hati nih di skill nih. Ada batas waktu kelulusan. Minimal harus benar 5 dari 9 soal. Jika kita benar kurang dari 5, maka kita tidak bisa masuk ke soal knowledge. Artinya kalau kita nggak bisa masuk ke soal knowledge, kita sudah kayaknya nggak bisa dapat nilai 80. Artinya kita harus remedi. Nah, terkait dengan soal skill, ini ada 9 soal, harus selesai dalam waktu 9 menit. Dan kemarin saat uji coba di soal-soal puskesmas, ternyata soalnya tidak hanya puskesmas, ternyata ada klinik di situ, ada lab di situ, ada puskesmas, kemudian ada UTD juga. Jadi memang ini sepertinya soalnya memang aur-auran dan memang hanya untuk apa namanya ya, menunjukkan kepada teman-teman surveyor seperti ini loh kira-kira suasana saat kita mengerjakan soal. Jadi tidak fokus kepada soal-soal yang diberikan. Jadi seperti itu terkait dengan skill. Kemudian terkait dengan knowledge, ini yang paling banyak soalnya, knowledge ada 15 soal dikerjakan dalam waktu 15 menit. Dan setelah saya mengerjakan soal ke-15,
Jadi yang saya lakukan kemarin adalah yang pertama itu baca soal, kemudian berusaha untuk mencari jawaban soal itu, kemudian setelah ketemu jawabannya saya print screen layar di laptop, kemudian print screen-nya itu saya saya paste di PowerPoint. Dengan pekerjaan seperti itu masih ada waktu sisa 6 menit. Artinya apa? Artinya teman-teman tidak perlu terlalu gerusa-gerusu, tidak perlu terlalu gopoh untuk menjawab soal. Kalau soalnya menggunakan kalimat-kalimat yang singkat seperti puskesmas. Masalahnya, untuk soal-soal rumah sakit, hukum rumah sakit, seperti teman-teman ketahui bersama, soalnya panjang-panjang, narasinya panjang-panjang, pilihan jawabannya juga panjang-panjang. Nah, ini kita harus ekstra waspada ini, bagaimana kita mengelola waktu satu soal 1 menit ini. Kalau puskesmas ini atau UTD ini, soalnya kan tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Kemudian alternatif jawabannya juga nggak terlalu panjang. Sehingga saya menggunakan waktu 15 menit untuk aktivitas seperti ini, masih ada sisa waktu 6 menit. Nah, ini kalau misalnya soalnya seperti rumah sakit, masih ada sisa waktukah atau tidak, saya belum nyoba. Apalagi ditambah dengan pressure mental kita saat mengerjakan soal yang mungkin dredeg juga ya. Jadi seperti itu. Dan memang soal-soal yang kemarin ada di ada di simulasi itu juga sepertinya masih soal-soal mainan karena antara pertanyaan dan fakta yang disampaikan juga masih membingungkan. Yang yang faktanya surveyor ingin mengecek, tapi yang ditanya skor. Jadi masih ya istilahnya masih banyak yang perlu didiskusikan terkait dengan soal-soal yang kemarin menjadi bahan simulasi. Kemudian teman-teman kita submit, maka nilai kita akan langsung keluar. Nah, di sini nilai saya adalah 80. Wah, saya sudah seneng nih, padahal jawabnya agak ngawur, ternyata nilainya 80. Tapi ternyata 80 di sini adalah 80 dari 150, dari 15 soal. Setelah saya bagi 80 bagi 150 kali 100, nilainya 53. Artinya belum lulus. Sehingga begitu saya coba eh, cek sertifikat, ya memang tidak bisa dicek sertifikat, tidak bisa dicetak sertifikat karena belum lulus. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, hasil dari pertemuan kemarin itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah setiap surveyor Fasiankes wajib mengikuti UKOM sesuai dengan bidang masing-masing. Artinya ya sudah tidak ada tawar-menawar lagi terkait UKOM ini. Kementerian Kesehatan sudah mewajibkan kita untuk harus UKOM. Kemudian yang kedua, soal-soal UKOM itu disusun oleh seluruh LPA dan Kemkes. Jadi untuk soal-soal yang terkait dengan eh, skill dan knowledge itu disusun oleh LPA, sedangkan soal-soal yang terkait dengan attitude itu disusun oleh Kemkes. Kemudian dilaksanakan uji validitas dan reliabilitas soal-soal UKOM. Dan moga-moga soal-soal UKOM yang akan kita kerjakan nanti betul-betul sudah melalui uji validitas dan reliabilitas. Karena kalau saya lihat soal-soal yang untuk simulasi kemarin, saya kok ragu ya, sudah uji validitas atau reliabilitas. Kemudian, UKOM ini dikerjakan secara mandiri dengan menggunakan perangkat IT, yaitu si UKOM dan aplikasi Zoom dengan on-cam. Kemudian, masih ditata mekanisme akses si UKOM untuk survei rumah sakit. Ini sudah selesai, tinggal nanti kita kalau misalnya pendaftaran UKOM-nya ini sudah dibuka, kita sudah bisa mengakses seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kemudian terdapat konsekuensi hasil UKOM terhadap penonaktifan
akun Sinaf oleh Kemkes. Artinya tidak lulus berarti tidak bisa mendapatkan penugasan sebagai surveyor pembimbing maupun surveyor penilai sampai melaksanakan remedi dan lulus. Jadi ada kesempatan remedial bagi yang belum lulus UKOM 7 hari berikutnya. Kalau remedi belum lulus, ada kesempatan lagi untuk ikut remedi berikutnya 2 bulan kemudian. Kalau sudah 2 bulan belum lulus juga, masih boleh coba lagi ikut uji kompetensi 6 bulan berikutnya. Jadi kemarin disampaikan seperti itu untuk remedial. Kemudian karena kemarin itu banyak masukan dari teman-teman LPA terkait dengan pedoman uji kompetensi surveyor, maka akan dilaksanakan uji publik tahap berikutnya. Dan ini waktunya masih belum disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi itu petualangan kami saat kami mengikuti kegiatan uji publik pedoman pelaksanaan uji kompetensi surveyor Fasiankes kemarin. Kalau sudah senang mancing ikan, walau panas tetap dilakukan. Terima kasih sudah mendengarkan. Cakep, Semoga tidak ada yang ketiduran. cakep. Terima Cakep. kasih, dokter. Kalau Melotot sudah semua. senang main sepeda, gaya apapun pasti dicoba. Jika Cakep. ada yang ingin bertanya, jangan sampai bikin bingung saya ya. Melotot semua, stres karena takut nggak lulus. Didi. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, Mohon baik. maaf karena kemarin itu yang ikut banyak, termasuk juga Bu Okta juga ikut. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan yang mungkin saya kurang pas, nanti mohon dikoreksi juga Bu Okta. Siap. Baik, terima kasih Dokter Didi. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan dengan Dokter Didi ya. Ini kayaknya sudah deg-degan nih surveyor nih melihat alurnya. Ya, jadi beberapa poin yang saya tekankan di sini Bapak Ibu, jika nanti pengerjaan soal UKOM itu adalah 30 soal, ya, kemudian terdiri dari ada urut-urutannya ya Bapak Ibu. Jadi kita ngeklik dulu nanti adalah soal attitude. Karena kalau kita langsung ngeklik soal knowledge itu masih terlock, terkunci. Jadi nanti soal attitude itu ada 6 soal, waktunya adalah 6 menit. Nah, itu nilai proporsinya 20% ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah kita selesai di soal attitude, kita ngekliknya soal skill. Di situ ada 9 soal. Waktunya adalah 9 menit. Nah, untuk soal skill ini, itu harus benar lebih besar sama dengan 5 soal. Jadi nilainya harus di atas 50, Bapak Ibu. Ketika kita sudah nilainya di atas 50, kita bisa ngeklik untuk soal knowledge. Nah, yang tadi disampaikan Dokter Didi, ketika nanti nilai skill kita kurang dari 50, kita stuck di sana Bapak Ibu. Karena soal knowledge-nya masih terlock. Iya. Nah, mungkin itu kemarin tidak dijelaskan dengan detail dengan Kemenkes, tapi kita bisa mengambil satu simpulan ya, karena kuncinya adalah di skill. Nanti kita diharapkan memang skill kita sangat kompeten ya, Bapak Ibu, ketika kita melakukan telusur, mungkin itu diharapkan. Jadi di soal skill itu 9 soal dengan nilai proporsinya nanti 30% ya, Bapak Ibu. Nilainya harus di atas 50. Kemudian setelah itu kita akan bisa ngeklik untuk soal knowledge sebanyak 15 soal. Ini dikerjakan 15 menit. Jadi total waktunya adalah 30 menit ya Bapak Ibu untuk mengerjakan soal. Nanti ketika sudah selesai mengerjakan soal attitude, skill, dan knowledge, itu langsung keluar nilainya Bapak Ibu dan sertifikat juga bisa di-download. Nah, untuk yang remedi Bapak Ibu, remedi seperti tadi disampaikan oleh Dokter Didi, kemarin memang tidak ditampilkan secara slide, tapi diinformasikan bahwa remedial pertama itu dilakukan 7 hari berikutnya setelah hasil keluar. Nah, cuman saja Bapak Ibu, kita kan tidak tahu ya, karena pemilihan jadwal UKOM ini kan melibatkan semua surveyor. Apakah nanti 7 hari kemudian ada tidak jadwal yang kosong? Nah, itu masih belum dijelaskan juga secara detail. Kalau seandainya jadwal penuh, nah, itu kita harus memilihnya di hari kapan.
Nah, seandainya nanti remedial pertama Bapak Ibu tidak lulus, ya mudah-mudahan tidak ya kita lulus semua tanpa remedi ya. Untuk mengantisipasi ketika remedial pertama tidak lulus, kita bisa mendaftar kembali untuk UKOM 2 bulan lagi. Nah, sama seperti tadi, kita tidak tahu apakah di 2 bulan lagi itu jadwal di tanggal itu ada yang kosong atau tidak, karena itu kan yang mendaftar semua surveyor lah, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dapat di tanggal tepat di 2 bulan lagi, kita bisa mendaftar. Kemudian ketika tidak lulus di remedial kedua, kita bisa UKOM 6 bulan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika masa periode kita masih belum lulus, ini kita masih di freeze-kan dulu. Jadi kita dinonaktifkan dulu sampai nanti kita lulus. Nah, jadi seperti itu sebenarnya arahan dari Kemenkes kemarin. Jadi diharapkan tujuannya adalah untuk kita meningkatkan kompetensi para surveyor. Ya, baik. Kita buka sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Di sini saya lihat di kolom chat. Ini ada. Okta bisa bertanya secara langsung? Siap, raise hand dulu Pak Akmal. Baik. Kita Saya buka. bertanya langsung boleh nggak? Siap, silakan Pak Akmal. Baik, terima kasih Bu Okta, Dr. Didi, presentasinya atas sosialisasi UKOM bagi surveyor Pasienkes. Dok, ada beberapa yang mengkritik di beberapa slide tadi yang disampaikan. Yang pertama, tujuan UKOM ini diadakan oleh Kementerian Kesehatan kan untuk menguji kompetensi daripada surveyor yang ada di Pasienkes. Nah, kita kan sudah melakukan UKOM pertama. Di slide pertama itu slide tadi itu disebutkan tujuannya untuk meningkatkan kompetensi. Sekarang ini rumah sakit tersisa oleh seluruh Indonesia hanya sekitar 10% yang tersisa yang belum terakreditasi oleh LIPA atau oleh Pasienkes yang ada di Indonesia. Artinya kalau misalnya 10% yang belum terakreditasi, sementara surveyor rumah sakit itu ada 6.000 lebih. Kalau misalnya uji kompetensi kita lakukan sekarang, masa berlaku sertifikat hanya 3 tahun. Selama 3 tahun kita melakukan sertifikat itu berlaku, bisa terbayangkan 6.000 itu mengapain saja surveyor itu? Dari mana kita bisa melihat uji kompetennya surveyor itu, sementara mereka tidak akan melakukan survei selama 3 tahun. Karena dalam 3 tahun masa berlaku sertifikat, 3 tahun kemudian tidak ada lagi rumah sakit yang akan disurvei. Nah, kemudian diuji UKOM lagi dalam 3 tahun yang ketiga pertamanya. Nah, sementara masa berlaku sertifikat akreditasi itu adalah 5 tahun. Artinya tidak sinkron antara sertifikat UKOM dengan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh kementerian. Kalau seimbang 5 tahun sesama 5 tahun mungkin masih imbang. Jadi tidak ada kebekuan nanti di dalam menunggu UKOM yang kedua. Kalaupun kita UKOM sekarang selama 3 tahun, 3 tahun kemudian UKOM kedua lagi. Sementara kita belum juga bisa mensurvei rumah sakit. Karena sertifikat akreditasi 5 tahun. Bagaimana itu sebaiknya dok di dalam hal ini? Itu aja sih dok yang menggelitik bagi saya. Tidak seimbang antara sertifikat UKOM dengan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh kementerian. 3 tahun pertama kita, sekarang aja kita udah banyak vakum. Karena sudah semua rumah sakit sudah disurvei. Nah sekarang kita lakukan UKOM untuk 6.000 surveyor. Kemudian 3 tahun kemudian kita tidak akan survei-survei. Kita udah UKOM, udah lulus, juga vakum akhirnya kan. Nah 3 tahun kemudian UKOM lagi ke UKOM kedua. 2 tahun lagi menunggu baru dapat survei. Nah ini yang menjadi kritik bagi saya kenapa bisa berbeda sertifikat antara UKOM dengan sertifikat yang realisasi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk akreditasinya. Terus yang kedua pertanyaannya begini, ini kan wajib untuk seluruh surveyor. Seandainya nih ada yang Badung, saya Badung nih, saya nggak mau UKOM, kan saya sudah punya sertifikat UKOM yang pertama. Artinya saya kan nggak ada pembekuan, atau memang udah tidak bisa diberlakukan seperti itu. Saya Badung aja deh, nggak usah ikut. Kenapa kan nggak terdata saya ikut atau tidaknya? Karena saya sudah punya sertifikat pertama. Dulu nggak begitu, Saudara Didi. Itu seandainya begitu.
Oke, itu aja sih Dok, dua pertanyaan Bu Okta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Akmal. Oke. Dokter Didi, Salam. waktu ditanggapi ya dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kemarin kemarin kita diskusi tidak sekeras yang Pak Mal katakan ini ya, tapi kita menyampaikannya itu kan dengan lemah lembut. Bahkan saya juga di chatbox sudah menulis juga seperti itu dan sudah saya minta teman-teman untuk nge-like apa yang saya tulis. Jadi eh, dari seluruh survei itu kan ada sekitar 10.000 surveyor yang berasal dari FKTP dan FKRTL. 6.000 itu dari puskesmas, klinik, labkes, dan UTD. Ya, Saat maaf, uji 3.000 tadi ya, betul. saat uji kompetensi dulu untuk FKTP, saat itu ada 3.000 calon surveyor yang akan melaksanakan uji kompetensi FKTP. Dan server Kemkes itu down. Server Kemkes itu down dan perlu waktu 2 bulan untuk menata itu sehingga mampu melaksanakan uji kompetensi berikutnya itu sekitar 2 bulan kemudian. Itu yang FKTP. Nah, sekarang survei FKTP ada 6.000, survei rumah sakit ada 4.000, ada 10 ribuan. Apakah ini servernya bisa mumpuni atau tidak? Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, eh, berlaku 3 tahun, sedangkan akreditasi rumah sakit berlaku 5 tahun. Ini juga sudah disampaikan Pak Akmal kemarin Pak Akmal. Artinya sebelum kita akan melaksanakan reakreditasi, kita sudah harus uji kompetensi dulu tuh. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada banyak juga surveyor-surveyor yang SIM-nya itu belum keluar, padahal dia sudah melaksanakan uji kompetensi. Jadi surveyor-surveyor yang baru melaksanakan uji kompetensi, namun sinafnya belum keluar, itu juga bingung apakah harus uji kompetensi baru, uji kompetensi lagi atau tidak. Kemudian em, muncul juga kemarin usulan bahwa sekarang kan tidak ada rumah sakit yang mau melaksanakan akreditasi karena capaian akreditasi rumah sakit saat ini sudah 98%, kurang 2% lagi rumah sakit di Indonesia yang belum akreditasi. Bagaimana kalau misalnya uji kompetensi ini dilaksanakan nanti begitu mendekati pelaksanaan reakreditasi rumah sakit. Jadi tidak Iya, sekarang. Kalau setuju itu sekarang kan saya. intinya kayak sia-sia aja gitu ya, karena rumah sakit juga sudah pada akreditasi semua. Kalau nanti rumah sakit mau reakreditasi, kita uji kompetensi lah. Jadi seperti itu juga sudah disampaikan kemarin. Dan sepertinya jawaban dari Kementerian Kesehatan memang sudah ini tidak bisa ditunda lagi, pelaksanaannya memang harus Juni-Juli. Jadi jawabannya kemarin seperti itu, Pak Akmal. Termasuk juga eh, apa namanya terkait dengan jadwalnya ini sudah tidak ada istilahnya tidak ada negosiasi lagi dari Kemkes. Oh, Gitu, Pak sia-sia Akmal. dong ujiannya. Oke, Dokter Didi, terima kasih. Ternyata memang udah di-lock sama Kemenkes. Baik, ya. Ya, demikian mungkin penjelasan dari Dokter Didi. Mungkin Bapak Ibu, kalau menurut saya, mungkin saya tambahan sedikit, bahwa UKOM ini seperti ibaratnya kalau kita di Nakes itu SIP-nya ya. Jadi kita harus punya SIM di mana kita dengan label surveyor. Nah, Kemenkes mengharapkan kalau kita sudah menggunakan label surveyor itu harus kompeten. Jadi bagaimana untuk mengukur kompeten dari surveyor tersebut? Ya diukur dengan 3 aspek seperti tadi ya Bapak Ibu, dari segi attitude, kemudian dari segi skill dan knowledge. Nah, seperti tadi sudah disampaikan juga dengan Dokter Didi, ini mungkin juga masih dibicarakan lagi di Kemenkes karena kemarin juga cukup banyak masukan dari Bapak Ibu surveyor yang lainnya. Baik Bapak Ibu, ini kita beralih dulu, ada pertanyaan di kolom chat ya untuk Dokter Didi. Jadi pertanyaannya adalah dari Ibu Putri, untuk surveyor yang menjadi surveyor FKTP dan rumah sakit, apakah ada potensi mendapatkan jadwal bersamaan? Silakan, Dokter Didi. Oke, jadi kalau misalnya ada surveyor FKTP dan rumah sakit, itu
uji kompetensinya masing-masing kompetensi. Jadi nggak bisa satu kali uji kompetensi untuk survei rumah sakit dan FKTP. Itu yang pertama. Kemudian untuk pelaksanaannya, pendaftarannya itu diatur saat kita mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian UKOM. Jadi pendaftaran UKOM, kita kan sudah punya akun di si UKOM. Jadi teman-teman semua sudah didaftarkan oleh Larsi untuk memiliki akun di si UKOM. Sudah ada akun, sudah ada password. Kemudian nanti saat pendaftaran itu dibuka, kita mendaftar di akun pendaftaran kita itu. Kemudian akan keluar kartu ujian. Nah, itu kita nggak tahu kapan kita akan dijadwalkan ujian, jam berapanya. Kemungkinan besar atau kemungkinan kecil ada kita ujian sebagai surveyor akreditasi rumah sakit ini bisa bersamaan dengan kita ujian sebagai surveyor akreditasi FKTP. Karena ternyata dalam satu waktu itu banyak breakout room di Zoom itu yang eh, melaksanakan uji kompetensi. Jadi seperti itu. Kemudian pelaksanaan UKOM-nya, ini saya barusan juga chatting dengan teman dari Kemkes. Ini dikirimkan jadwal untuk Juni ini pendaftaran uji kompetensi, kemudian Juni akhir sampai dengan Juli dan Agustus medio ini uji kompetensi tahap 1, kemudian Agustus sampai November ini ada uji kompetensi tahap 2. Mungkin ini untuk yang remedi. Jadi seperti itu. Jadi kalau melihat chattingan kami ini, kemungkinan UKOM itu dilaksanakan di akhir Juni sampai dengan medio Agustus. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu, Bokta. Ya, baik. Itu sudah menjawab juga beberapa pertanyaan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Jadi kemungkinan di akhir Juni ini ya, kita sudah mulai untuk UKOM. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini yang baru surveyor yang baru lulus UKOM 3 bulan yang lalu ya, belum magang, apalagi survei, apa juga harus ikut UKOM. Ya, silakan Dokter Didi ditanggapi. Iya, seluruh surveyor. Iya. Seluruh surveyor, Bokta. Ya, baik. Jadi memang harus semua surveyor ya, baik Bapak Ibu, baik yang belum pernah terjun ke lapangan, yang baru lulus UKOM kemarin ya di Larsi ya, itu memang harus mengikuti semua karena sebagai persyaratan dari Kemenkes untuk syarat kita nanti untuk persiapan melakukan survei. Ya, kemudian ada pertanyaan satu lagi nih, Dokter Didi. Bisa tidak syarat yang ikut UKOM adalah yang sudah pernah survei akreditasi misalnya minimal 3 kali ya. Jadi sudah disampaikan tadi ya Bapak Ibu dengan Dokter Iya, bahwa memang semua sudah. surveyor itu memang harus mengikuti UKOM. Saya tadi Dokter Didi sampaikan kemungkinan bisa di akhir Juni ya kita mulai. Baik Bapak Ibu, mungkin saya beri kesempatan kepada Dokter Ika ya, Dokter Umi Julaika yang akan menyampaikan beberapa pengarahan ya sambil kita menunggu pertanyaan yang lainnya dari Bapak Ibu. Mohon izin Dokter Ika, apakah Dokter Ika sudah join, Dok? Sudah dari tadi. Ya, Dokter Ika, silakan Dokter untuk Ya, disampaikan beberapa pengarahan, oh Dok. ya. Terima kasih waktunya Bu Oktar. Makasih Dokter Didi sudah mewakili kami kemarin. Karena kemarin saya pribadi nggak bisa ikut karena menemani batch 12 ya. Takutnya kalau ditinggal batch 12 nggak ada yang nemenin deh. Bapak Ibu, insya Allah gini, nggak usah terlalu takut. Insya Allah kita siapkan, pasti kita bisa ya. Intinya kan kita teamwork itu tadi. Nggak usah ndredeg dulu, ndredegnya sekarang nggak apa-apa, tapi nanti kalau saat ujian ndredegnya hilang dan bisa ya. Karena apa? Kalau sudah panik duluan, kita nggak bisa menganalisa soal-soal jawab apa itu namanya soal yang diberikan. Perkiraan yang akan keluar sudah nanti kita berikan semuanya.
soal-soalnya, dan insya Allah nanti coba Bapak Ibu cek di akun Silarsinya masing-masing. Akan kami berikan 1 minggu itu 2 kali latihan soal, dan jawaban nanti akan kita berikan terpisah supaya nanti Bapak Ibu nggak menghafalkan jawabannya tapi belajar menganalisa soal-soalnya. Ya, jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, seperti apa ya jawabannya? Insya Allah setidaknya nanti bisa membantu Bapak Ibu menghadapi UKOM besok. Ya. Bismillah, moga-moga nanti Bapak Ibu bisa. Insya Allah kita nanti akan ada pertemuan lebih lanjut, perwakilan dari tiap batch nanti 2 atau 3 orang, kita bahas lewat Zoom bagaimana strategi untuk supaya kita nanti masuk bareng, lulus bareng lah, seperti waktu kita pelatihan di batch masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Dan nanti kami mohon, karena kesibukan Bapak Ibu di instansinya masing-masing, sempatkan waktu untuk membaca dan mempelajari soal-soalnya. Supaya apa? Nanti bisa mengerjakan ini UKOM-nya. Karena tidak akan jauh, bismillah, tidak akan jauh dari soal-soal yang kita berikan. Seperti itu. Jadi itu mengurangi rasa dredegnya, rasa apa ya, bisa nggak ya? Insya Allah bisa, pasti bisa. Seperti itu. Semangat ya Bapak Ibu, insya Allah bisa. Soalnya karena kita sudah latihan tiap minggu ya, seminggu 2 kali ya. Kemarin sistemnya sudah kita buat lebih mudah. Nanti ini kita buat beda lagi supaya nanti apakah Bapak Ibu masih bisa menganalisa dengan soal-soal yang tanpa jawaban dan bisa nanti self assessment sendiri sampai sejauh mana sih kemampuan kita mempelajari. Bahannya dari Starkes saja, nggak jauh dari itu. Emang banyak ya halamannya, tapi insya Allah nanti kalau tiap hari atau khususkan 1 hari 1 sampai 2 jam, atau mungkin nanti tiap batch ada diskusi bahas soal-soal, monggo. Kami siap untuk membersamai, seperti itu. Itu Bapak Ibu, kalau misalnya mau ada yang didiskusikan silakan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ika. Baik, Bapak Ibu, saya buka lagi sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sembari menunggu, saya mengingatkan lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan sistem Kemkes tidak error ya Bapak Ibu, karena pengalaman kita menggunakan LMS Pelataran Sehat, mungkin Bapak Ibu saya yakin semua sudah pernah mengalami masa-masa ketika kita mengikuti webinar, mengisi post-test, kemudian sistem error, nah itu kita nggak bisa melakukan apa-apa. Semoga nanti di hari yang sama, karena kalau saya lihat di LMS itu ketika peserta sudah di atas 1.000, nah itu sudah mulai itu sistem Kemkes itu rada-rada error ya. Semoga nanti kita berharap dari sistem tidak error, kalaupun nanti ada kendala, mungkin nanti kita bisa mengantisipasinya seperti apa ya. Mungkin itu nanti kita harus menyusun bagaimana strategi kita, artinya bukan karena ketidakmampuan kita untuk menjawab soal, tapi karena kalau kesalahan sistem kita juga tidak bisa melakukan apa-apa lagi, karena itu soal tidak bisa di-retake ulang ya. Retake-nya hanya 1 kali. Kalau memang dikatakan sistemnya sudah error close, berarti nilai kita ya sudah segitu, yang seperti yang selesai kita kerjakan saat itu. Ya, jadi Bapak Ibu, silakan saya buka sesi tanya jawab lagi, mungkin masih ada kesempatan seperti tadi disampaikan Dokter Ika, mungkin nanti kita masing-masing batch boleh Bapak Ibu menginisiasi untuk bagaimana mendiskusikan supaya lebih mantap dalam pendalaman materi soal ya, kemudian pembahasan di Starkes. Nah, silakan nanti masing-masing batch juga bisa saling berdiskusi bagaimana sepakatnya. Intinya adalah ketika nanti Bapak Ibu mengikuti UKOM, itu memang on cam. Kemarin sempat disampaikan oleh Kemenkes, Dinmutu dari Kemenkes, kenapa harus on cam? Ya sempat terlontar bahwa kita menghindari adanya joki ya. Kemarin kan sempat marak ya Bapak Ibu joki SKP. Nah, itu tidak diharapkan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi karena memang saya rasa soal itu 1 menit waktunya sangat sedikit sekali ya. Kalau kita sempat berdiskusi pun itu sudah habis waktunya. Jadi memang harus on cam, kemudian nanti ada observer yang mengamati mungkin bagaimana gerak-gerik kita dalam mengerjakan soal. Ya mudah-mudahan kalau kita sudah latihan soal, saya rasa kita bisa mengerjakan soal dengan baik. Iya, izin Bu Okta. Siap, Dokter Ika, Ya. silakan. Bapak Ibu, andai kata nanti kami berdoanya sih berharapnya bisa lulus semuanya ya.
tidak pakai remedial. Tapi andai kata nanti yang terburuk ada remedial, Bapak Ibu nggak usah merasa ini ya, apa itu namanya, terus nggak percaya diri, jangan. Karena eh, tidak lolosnya pada saat ujian yang pertama itu banyak penyebabnya. Kadang sinyal ya, kadang laptopnya yang agak error dan sebagainya. Jadi nanti saya harap benar Bapak Ibu jangan merasa, aduh aku nggak pinter, aku nggak, jangan ya. Insya Allah tetap semangat aja, kami siap bantu ya. Apapun yang kesulitannya, tulis aja di WA grup atau Japri atau telepon atau apa ya, supaya nanti Bapak Ibu semangat lagi dan bisa mengerjakan soal-soalnya gitu. Jangan sampai tidak percaya diri ya. Jangan sampai merasa, wah aku kok nggak bisa gitu. Eh, Bapak Ibu perlu ketahui, selama ini kami membersamai dari batch 1 sampai 12. Di saat ujian terakhir itu kan ada yang nggak lulus sampai beberapa kali. Ternyata setelah terjun di lapangan luar biasa. Beliau malah jadi ini apa ya, surveyor idaman, surveyor yang ini bagus sekali surveyornya dan sebagainya, dan jadi panutan untuk rumah sakit yang beliau survei. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah merasa nggak pede, merasa kok aku paling nggak bisa ya, teman-teman kalau lulus semua aku kok belum. Jangan, tetap kita akan bantu, akan backup sampai Bapak Ibu lulus. Sama seperti yang kemarin Bapak Ibu latihan dulu, kita sendiri latihannya terakhir ya. Karena apa? Supaya Bapak Ibu maju duluan ya, supaya bisa mengimplementasikan ilmu-ilmunya, pengetahuannya, keterampilannya semuanya, supaya nanti bisa memajukan Bapak Ibu secara pribadi maupun lembaga dan rumah sakit di mana Bapak Ibu bekerja. Silakan Pak Zainal Arifin. Monggo itu. Silakan Pak Zainal, ini raise hand. Ya. Oke, terima kasih Bu Okta. Mohon maaf nih sambil di perjalanan. Seandainya di bulan Juli itu kita belum berminat ikut BPOM atau katakanlah karena kesibukan dalam 1 tahun ke depan mungkin bisa mengikuti BPOM. Apakah ada kesempatan misalnya tahun ini di bulan Juli belum bisa BPOM, bisanya tahun depan itu apakah masih bisa diberikan dan prosedurnya bagaimana? Terima kasih. Nah, Baik, terima kasih Pak Zainal. Dokter Didi mungkin mau menanggapi dulu, dokter. Nanti bisa ditambahkan dengan dokter Ika. Oke, yang kemarin itu tidak dibahas seperti itu Pak Zen. Yang dibahas cuman pendaftaran itu ada di bulan Juni. Jadi pendaftaran UKOM itu dari bulan Juni, kemudian eh, mungkin itu masuk nanti dievaluasi di pedoman pedoman ini ya, pedoman pelaksanaan UKOM. Jadi di pedoman pelaksanaan UKOM itu menjadi kewajiban LPA untuk melaporkan kepada Kementerian Kesehatan jumlah surveyor, kemudian berapa yang sudah UKOM, berapa yang belum UKOM, dan berapa yang sudah lulus UKOM. Jadi seperti itu masuk dievaluasi. Kemarin belum dibahas terlalu jauh terkait dengan apakah kalau misalnya cuti, kayak kalau misalnya kita kuliah dulu kan cuti kan maksudnya Pak Zen ya. Kita ikut tahun depan aja gitu ya. Jadi belum ada pembahasan terkait dengan seperti itu. Jadi di persepsinya Kementerian Kesehatan, UKOM yang akan dilaksanakan ini diikuti oleh seluruh surveyor FKTP dan FKRTL. Jadi seperti itu Pak Zen. Mungkin dari Bu Ika bisa membantu menjawab nih terkait dengan kebijakan LPA nih, Bu Ika. Iya, terima kasih Dokter Didi. Untuk aturannya sih memang belum keluar, tapi nanti insya Allah nanti akan kita data ya siapa-siapa aja yang sudah siap, supaya nanti itu kan mempengaruhi lembaga juga. Andai kata kalau misalnya banyak surveyor yang nggak lolos, jadi catatan untuk kita sendiri. Jadi akan diinformasikan lebih lanjut sih, akan kita koordinasikan dengan pihak kementerian juga. Itu, dokter. Secara aturan resminya emang belum keluar, tapi insya Allah akan sudah jadi bahan masukan ya untuk Kementerian Kesehatan. Andai kata kalau misalnya belum siap, apakah waktunya bisa menyesuaikan, tapi juga ada batasnya. Nanti kalau nggak siap-siap bagaimana gitu ya? Siap nggak siap kita harus mempersiapkan itu. Kecuali kalau misalnya haji ya nggak bisa ya. Terus
atau pas sakit lah, siapa tahu pas kondisi dijadwalkan UKOM ternyata sakit lah, mungkin itu yang jadi catatan untuk selanjutnya. Itu dokter. Ya, baik. Terima kasih Dokter Didi dan Dokter Ika. Demikian Pak Saina. Pak Saina lagi drive ini. Hati-hati Pak di Ya, jalan. terima kasih, Mbak. Terima kasih jawabannya. Terima kasih, dokter. Ya, baik. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat untuk Dokter Didi. Kita masih lanjut ya, Bapak Ibu, untuk acara diskusi kita. Apakah jadwal UKOM sudah definitif tanggal 27 Juni ini? Dokter Didi, silakan, Dok. Enggak, Bu Jeki. Jadi jadwal UKOM itu berbeda-beda antar antar surveyor itu beda-beda. Jadi kita mendaftarkan dulu di akun si UKOM. Jadi kita daftar ujian di akun si UKOM. Nanti di akun kita akan dikeluarkan kartu ujian dan di kartu ujian itu akan tercantum kapan kita melaksanakan UKOM, jam berapa, dan di breakout room yang apa. Jadi seperti itu, Bu Jeki. Kita nggak tahu ujian kita itu masuk di tanggal berapa, jam berapanya itu kita nggak tahu semuanya. Karena di samping kita melaksanakan ujian lewat si UKOM, kita juga Zoom dengan kamera yang on. Tapi diperkirakan kalau ini dari teman dari Kementerian Kesehatan ini pelaksanaannya di Juni akhir sampai dengan pertengahan Agustus. Jadi seperti itu. Jadi kapan-kapan waktunya itu tergantung dari kartu ujian yang kita dapatkan dan kartu ujian yang kita dapatkan itu berdasarkan dari pendaftaran kita di si UKOM. Jadi seperti itu Bu Jeki. Ya, Terima kasih, Didi. ya, ada tambahan lagi mungkin dari Bu Sri Rejeki. Ya, jadi intinya adalah ketika Bapak Ibu nanti melakukan registrasi, itu nanti akan muncul nanti jadwal dari Bapak Ibu, seperti tadi Dokter Didi sampaikan, akan detail di tanggal berapa, jam berapa, link Zoom-nya seperti apa, ya. Jadi nanti tinggal dicek aja di jadwal ujian ya, di menu jadwal ujian yang ada di si UKOM. Ya, Terima kasih, dokter. baik, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Sambil menunggu, mungkin ada tambahan lagi dari Dokter Didi atau Dokter Ika, silakan. Pak Amrizal ini ada nih. Oh ya, ada Amrizal. yang raise hand. Baik, saya buka dulu untuk yang sesi raise hand. Silakan Pak Amrizal. Baik, terima kasih Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Didik, terima kasih sudah menyampaikan presentasinya. Ini terkait mungkin dengan yang pertanyaan yang dilakukan yang pertama tadi oleh Dr. Akmal gitu. Ini juga menggelitik di pikiran saya gitu. Yang pertama mungkin latar belakangnya kayak gini, Dr. Didik, Bu Okta dan juga Bu Umi. Yang pertama itu kan kita di lembaga, ya khususnya di lembaga akreditasi, ya khususnya mungkin di LARSI, itu kan kita udah jadi surveyor gitu. Udah jadi surveyor dengan dibuktikan kita diberikan sertifikat, juga waktu pelatihan waktu itu didampingi, disupervisi oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan gitu. Artinya apa? Di dalam pikiran saya yang menggelitik itu artinya kita ini kan sebenarnya surveyor yang ada saat ini yang sudah mendapat sertifikat surveyor ini dan kemudian juga sudah melakukan akreditasi di beberapa rumah sakit, baik itu dalam proses pendampingan atau proses penilaian, itu kan sudah melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan STARKES gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu ya kalau sekarang kita di UKOM lagi, ya, di UKOM lagi, kesannya kan sepertinya Kementerian Kesehatan meragukan gitu ya kompetensi daripada kita para surveyor dari lembaga akreditasi ini gitu. Padahal itu juga pelaksanaan pelatihannya sampai ke ujiannya itu didampingi atau disupervisi oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemenkes sendiri, dan setahu saya itu adalah lembaga yang juga di bawah Kemenkes sendiri gitu. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya ini gelitik-gelitik aja. Memang kadang-kadang kan dari Kemenkes ini kalau udah ditetapkan kayak gitu kan harus ikut kayak gitu ya. Jadi apakah nanti dari lembaga masih memungkinkan nggak
artinya teman-teman atau kita yang udah jadi surveyor ini ya itu dikonversikan gitu ya sesuai dengan umpamanya yang ada dari tahun 2022, 2023. Kalau disimpulkan itu berlaku 3 tahun atau 5 tahun itu dikonversikan lagi gitu. Kemudian berikutnya lagi, bagaimana sih melihat kesinambungan dari kompetensi teman-teman ini? Ya sama kayak kita ngurus SIP gitu. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus diikuti, harus mengikuti apakah itu pendidikan berkelanjutan, apakah itu dalam bentuk seminar atau workshop yang ada SKP-SKP-nya gitu. Jadi bukan dimundurkan lagi ke belakang, seakan-akan kesannya ini apa? Ya seperti baru mengajukan jadi surveyor gitu. Mungkin itu yang perlu mungkin diberikan masukan ke Kementerian Kesehatan. Jadi ada klausul di dalam draftnya itu yang harus mengatur seperti itu. Karena kan kesannya itu, maaf kalau saya melihat itu apa kesannya kok survei yang udah saat ini dianggap itu belum memenuhi kompetensi gitu. Belum memenuhi kompetensi. Ada yang teman-teman udah 2 tahun, udah setahun menjadi surveyor dan itu udah melakukan survei dan rumah sakitnya yang dilakukan survei itu udah terakreditasi atau yang dilakukan pendampingan juga udah terakreditasi gitu. Kira-kira masukannya seperti itu, Dr. Didi, Bu Okta, dan juga Bu Umi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Amrizal. Silakan mungkin ditanggapi dengan Dr. Didi dulu. Silakan, Dok. Iya, setuju Pak Amrizal. Bahkan saya baca di chat itu ada yang ngechat ini seleksi non alam. kayaknya kok Kemkes ini kok kurang percaya ya dengan LPA dengan LPA terkait dengan pelatihannya ya. Padahal yang LPA ini pelatihannya juga didampingi oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian setelah pelatihan Bukan juga hanya ada izin Pak Didi, bukan hanya kurang percaya dengan LPA, tapi juga kurang percaya dengan Kemenkes sendiri gitu. Jadi dengan dirinya sendiri Kemenkes nggak percaya gitu. Ya kita kan sebagai warga yang di bawah naungan kebijakan Kemenkes kan juga bingung gitu. Kemenkes ini mau kemana gitu. Padahal kan kemarin kita kan juga sudah melaksanakan uji kompetensi dan uji kompetensi ini juga soal-soalnya dari Kementerian Kesehatan juga kan ya. Iya sama kayak Jadi STR, kalau mau konversikan aja dengan beberapa persyaratan administratif. Kemudian untuk selanjutnya sama kayak SIP. Jadi kalau teman-teman tetap mau jadi surveyor, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi gitu dengan bentuk SKP gitu. Jadi ya, Kemenkes ini kadang-kadang juga nggak konsisten dengan kebijakannya gitu. Ya, mohon maaf teman-teman, saya sendiri juga orang Kemenkes karena saya di rumah sakit Kemenkes gitu. Ya mungkin terima kasih Pak disampaikan Rizal. aja oleh Larsinya gitu. Karena saya juga nggak punya kesempatan sih nyampaikan itu. Ya, Iya. baik Pak Amrizal. Terima kasih, Mohon Dok. izin, Bu Ya, Okta. tapi Ya, emang ini aturan dari sono ya Bapak ya. Jadi ya kita nurut dulu ini sama Kemenkes dengan aturannya. Karena emang kalau memang harus ujian ya ujian supaya nanti kita ambil positifnya aja. Ini kan demi kebaikan kita juga, mutu surveyor meskipun kita diuji bolak-balik ya, diuji di saat jadi di lembaga, diuji nanti di masyarakat, ini lagi diuji lagi dengan Kementerian Kesehatan. Mungkin Kementerian Kesehatan lagi galau mungkin ya. Ini benar-benar surveyor ini bermutu enggak sih? Kok paripurna semua? Lah, mungkin kemarin ada pertanyaan seperti itu ya Dokter Didik ya pada saat pertemuan. Ini apakah Iya, betul. diuji kompetensi ini apa gara-gara rumah sakit paripurna semua lah itu. Tapi kayaknya kementerian kemarin bilangnya enggak ya, Dokter. Mau nggak Ya, diceritakan? izin Bu Umi, memang mereka ini kayaknya juga lagi galau. Padahal kan juga rumah sakit yang udah diakreditasi itu kan mereka juga melakukan pemantauan gitu. Nah, Secara sampling mereka juga pemantauan gitu. Harapan kita sih sebenarnya sih kita kalau mau ujian ya oke-oke aja. Saya yakin teman-teman para surveyor Larsi ya oke-oke aja sih mau ujian gitu. Tetapi ya itu proses dan dalam menentukan kebijakan itu tentu harus berlandasan latar belakang dan tujuan yang benar gitu. benar Bapak. Jangan maunya aja gitu. Iya, Kalau Kemenkesnya galau, jangan ya harus maunya gitu. Semua jadi galau ya Bapak ya. Sama seperti pelaksanaan sehat Mereka lah. yang galau kita ikut galau ya Bu ya. Iya.
Ya sama seperti SKP kita saat ini lagi jadi seharusnya pelataran saya jadi pelataran sakitnya ya. Iya. Ya kalau kita ikut LMS lah, saya terakhir ikut LMS itu ada beberapa kali, itu apa? Ya itu apa, udah selesai, kemudian karena seperti disampaikan oleh Dr. Didik sama Bu Okta tadi, karena ada beberapa errornya, itu juga apa, SKP kita nggak muncul, kemudian sertifikatnya nggak muncul gitu. Nah ini udah ditambah mau kayak gini lagi gitu. Nanti kan juga kita udah ikut, kemudian udah selesai, udah lulus. Nah kemudian sertifikatnya nggak muncul-muncul. Nah, nanti ada apa link untuk apa pelaporan, dari pelaporan ya nggak direspon-respon gitu. Iya, benar Nanti alasannya server nggak mendukung Iya dalam benar. perbaikan. Tapi ya itu tadi supaya kita nggak sakit, ya udah kita ambil positifnya aja karena ya itu tadilah sekitar kita emang lagi belajar untuk di mana sih posisinya. Kita ikut pelataran sehat pelatihan 3 kali gagal Bapak, sehingga uang hilang, SKP hilang, waktu hilang, tenaga hilang. Tapi ya sudahlah, ini mungkin proses pembelajaran untuk kita semuanya. Jadi kita jadi bagian dari perubahan tersebut. Kita ambil positifnya aja. Nanti daripada kita nanti sakit ya, gitu. Mental kita harus sehat, kita harus semangat, ambil positifnya, gitu. Setuju nggak Bapak Ibu? Izin setuju Bu Umi, kita sehat semua gitu. Siap, Tapi alhamdulillah, jangan harapannya sampai. doanya gitu apa, kita sehat semua, Kemenkes jangan sakit gitu. Ya benar-benar. Baik ya, terima kasih Pak Amrizal untuk masukannya ya, keluh kesah. Sami-sami Bu, terima Ya, kasih. baik. Ya, Bapak Ibu, ini masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya, biar kita tuntaskan, tidak ada menjadi PR Ini ya. dari Dr. Ihsan nih, lucu nih pertanyaannya Dr. Oh Ihsan iya, ini. Nggak pede nih. Ini saya baca dari Dokter Mia dulu ya. Jadi Dokter Mia untuk pendaftaran UKOM seperti yang disampaikan oleh Dokter Didi, nanti kita menunggu uji publiknya ya dulu Dok ya. Jadi kemarin kan kita baru sosialisasi pedomannya aja. Jadi nanti pendaftaran UKOM-nya itu kemarin kalau nggak salah disosialisasikan kita mendaftar secara mandiri ya Bapak Ibu. Seperti tadi Dokter Didi sampaikan, nanti akan keluar tanggal kita ujian dan sebagainya. Jadi secara mandiri nanti kita mendaftar. Nanti link akan diberikan oleh LPA. Jadi kan nanti kita akan mendapatkan username dan password ya Bapak Ibu. Jadi username-nya itu nanti menggunakan email, nanti passwordnya kita akan diberikan dari Larsi. Ya, kemudian ada pertanyaan juga, ini dari Ibu Kritis Ardiansyah. Apa nanti misal belum dapat sertifikat UKOM, apa boleh kita melakukan magang? Ya, silakan. Ini mau ditanggapi oleh Dokter Didi dulu. Silakan Bu Dok. Ika ini yang berwenang ini Bu Ika nih. Dokter Ika, silakan Dok. Nanti kalau belum dapat sertifikat UKOM-nya Dok, kita boleh melakukan magang nggak Dok? Nggak apa-apa, magang aja. Sebelum ada aturan tertulis dilarang magang, udah magang aja. Sama seperti lanjut yang pertanyaannya Dokter Iksan. Sebelum ada aturan tidak boleh terjun kalau nggak ada ininya, oh udah jalan aja. Itu kan masih draft ya. Ya, Kan jadi 27 Juli 2024 Dr. Ihsan tumben nggak pede. Biasanya Dr. Ihsan paling pede nih. iya. Jadi harus optimis ya. Jadi masih lanjut aja ya, karena memang secara regulasi tertulisnya belum dituangkan karena kemarin baru ada sosialisasi pedomannya aja. Jadi draft lagi. ada jadwal uji publiknya Bapak Ibu. Nah, uji publik ini seperti apa? Ini kita masih belum mendapat informasinya seperti apa. Yang pasti nanti penguatan di masing-masing LPA aja dulu untuk surveyornya. Kita harapkan nanti kalau bisa seluruh surveyor Larsi ini lulus UKOM begitu ya, Dokter Ika ya, nggak ada remedi lagi. Remedi gitu ya. Amin. Langsung lulus untuk tahap yang pertama. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Dokter Ihsan sudah dijawab ya, Dok, pertanyaannya, Dok. Lanjut, Dok, gitu. Ya, ini saya di kolom chat sudah tidak ada. Saya buka untuk yang raise hand mungkin. Ya, tidak ada juga ya. Saya rasa. Ya, silakan. Kayaknya kepingin latihan langsung ini Bu Okta. Oh, ada ini. Semangat ya, nanti masing-masing batch boleh memantapkan nanti masing-masing batchnya mungkin mau join dengan beberapa batch. Intinya adalah outputnya, blueprintnya Bapak Ibu, kita semua kompeten. Apa bukti kita kompeten? Yaitu selembar sertifikat lulus UKOM kita yang menyatakan kita kompeten. Kan kita nyarinya blueprintnya itu ya, sertifikat. Jadi nanti kita masing-masing
mempersiapkan diri dengan mungkin dengan kolaborasi di masing-masing batch, silakan. Ya, ini ada yang resen dengan Dr. Alinur, silakan dokter. Ya, terima kasih Bu Oktarina, Dr. Didik dan Dr. Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. maaf nih batuk. Tergelitik tadi disampaikan oleh Bu Ika ya. Kira-kira Bu Ika bisa nggak diatur Bu Ika? Kapan kita ini bisa bareng-bareng ujiannya? Ya. Karena pengalaman kebetulan saya juga surveyor di Paskes KTP. tingkat 1 ya, Puskesmas dan klinik. Itu dulu kita kan ujiannya sudah memakai sistem ini sebenarnya. Kalau bagi kami ini tidak asing ya. Dan saya juga udah masuk seperti yang Pak Didik masuk sebenarnya Pak Didik. Saya sudah terdaftar juga. Cuman yang saya lihat di sini, apakah seperti pertanyaan Dokter Mia tadi, kita yang mengatur untuk mendaftar sendiri atau didaftarin masing-masing setelah kita mendapatkan password tadi. Nah, karena kita melihat di sini kalau seandainya kita bisa bareng-bareng ujian ya, mungkin Bu Ika bisa mengatur bagaimana tekniknya nanti. Karena kami juga dulu ujiannya seperti itu. Jadi nanti misalkan berapa orang ujian, siapa yang paling yakin duluan ujian, nanti dia istirahat, kemudian dia nanti yang menunjukkan yang lain gitu. Nah, ini mungkin yang perlu kita dapat info Dokter Ika, bagaimana teknisnya nanti supaya ke depan kita bisa mendekati kebersamaan dalam ujian itu. Terima kasih. Ya, makasih Dr. Alinur. Dok. Kalau untuk sistem ujiannya tadi sudah disampaikan ke Dr. Didi ya, untuk yang kemarin ujian FKTP emang waktunya agak panjang ya, bisa diskusi. Kalau ini waktunya 30 menit itu dan per tahap. Sesi 1 attitude, sesi 2-nya baru skill. Kalau skillnya nilainya benarnya kurang dari 5 langsung tidak lolos gitu ya. Tapi intinya kemarin sudah dari Kementerian Kesehatan itu sudah minta data surveyor semua LPA dan sudah dikirim ke Kementerian Kesehatan. Nanti Bapak Ibu akan diberikan linknya dan mendaftar di situ sesuai dengan yang disampaikan Dr. Didik tadi. Nanti ada username dan password. Username pakai email yang ada di akun Bapak Ibu. Ya, dari sekretariatan mendaftarkan Bapak Ibu pakai email yang ada di akun Silarsi. Gitu. Dan passwordnya juga sudah ditentukan. Tinggal login aja, tapi belum bisa masuk ke ini ya, halaman atau page selanjutnya. Karena sudah dikunci, sudah nggak bisa dibuka lagi. Waktunya cuma 1 kali 24 jam kemarin hanya Dokter Didik ya, sudah coba dan sudah disampaikan. Seperti itu Dokter Alinur. Sedangkan untuk strateginya seperti apa, ini kita masih menduga-duga dan bagaimana nanti strategi yang terbaik yang bisa diberikan untuk para surveyor supaya nanti mengerjakan soalnya lebih mudah dan lolos semuanya. Seperti itu. Tambahan untuk Dokter Alinur, Dok. Ya. Jadi apa namanya, akun si Ukom kalau Dokter Alinur ada di FKTP dan FKRTL, sepertinya Dokter Alinur nanti tidak bisa masuk untuk akun si Ukomnya yang dari Larsi, Dok. Jadi Dokter Alinur sudah tercatat di FKTP, kayaknya password yang dipakai adalah password yang Dokter Alinur di Sinaf itu, Dok. Jadi seperti itu. Kemudian kemungkinan kalau ujian kita itu waktunya ingin bersamaan, kemungkinan kalau misalnya kita daftarnya bareng-bareng ya, mungkin bisa Apakah bersamaan. ada Karena yang, Pak? karena yang mengatur itu kan sistem Sampingnya itu iritasi lokal, Pak. acak. Jika terjadi efek samping Jadi pengacaannya itu di sistem kemarin disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalnya kita pengen waktunya tidak terlalu jauh, mungkin kemungkinan kita harus daftarnya ya bareng-bareng itu. Tetapi terkait dengan strategi, saya setuju kita kumpul masing-masing batch gitu ya, untuk perwakilan dari masing-masing batch kita diskusikan dalam kelompok kecil nanti apa namanya difasilitasi oleh Larsi. Gitu Ibu Ika ya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ika dan Dokter Didi. Demikian ya, Dokter Alinur. Ada tambahan lagi, Dok?
Ya, terima kasih banyak Bu Okta, Pak Didi, dan Bu Ika. Sama-sama, Idar. Ya, terima kasih. Baik, saya buka satu sesi tanya jawab lagi. Ini ada raise hand, Ibu Awatiful Asa. Silakan, Ibu. Terima kasih Bu Okta. Mohon izin Dr. Didi, Dr. Ika. Ingin tanya terkait dengan blueprint untuk persiapan ujian, Dok. Karena sebenarnya kalau blueprint itu kan hampir sama dengan kisi-kisi kan begitu, sehingga kita bisa mempersiapkan item-item apa yang nanti tadi kan Dr. Ika menyampaikan ada ujian kompetensi, kemudian juga ada ujian apa etik atau apa tadi nggih terkait dengan persiapan ujian besok. Kemudian selama ini kalau sistem ujian menggunakan Zoom itu biasanya kita harus menyiapkan media yang lain. Jadi ada 2 device, misalnya satunya HP atau laptop berapa begitu. Apakah panduan-panduan untuk ujian itu juga sudah ada nggak Dok? Karena biasanya ini kaitannya dengan psikologis ya. Kalau kita psikologisnya tidak siap itu walaupun persiapan apapun itu bisa hilang pada saat ketemu soal. Terima kasih Dok. Ya, silakan ditanggapi, Dokter. Dokter Didi mungkin dulu menanggapi. Ya, Nggih, kalau kisi-kisi nanti dipandu oleh Bu Ika. Kemudian kalau yang kalau yang harus 2 device, saya kira enggak, Dok. Pakai laptop itu kan bisa, nanti zoom-nya di-minimize itu, kemudian kita buka si Ucom itu masih bisa kok. Jadi kemungkinan kayak gitu. Kalau persepsi saya saat kita ujian, kita masuk ke Zoom, kemudian di situ ada breakout room, kita masuk ke breakout room sesuai dengan apa namanya kartu ujian kita. Kemudian nanti di breakout room itu kita nanti waiting list. Jadi kita nunggu. Ini dulu pernah kita alami di saat seleksi di FKTP. Kita waiting list, kemudian saat waktunya kita ngerjakan, kita bisa ngerjakan, kita minimize untuk link untuk Zoom-nya sambil kita ngerjakan. Jadi seperti itu. Dari Bu Ika mungkin ada tambahan, Dok. Terima kasih. Bapak Ibu, andai kata kemarin ngerjakan secara detail, istiqomah, dibaca dan sebagainya, tidak jauh dari itu soal-soalnya. Ya. Karena kita sudah berikan totalitas itu semua. Karena nggak bisa dibocorkan di sini ya. Pokoknya pelajari itu. Pelajari itu, insya Allah soal tidak akan jauh dari yang kita berikan. Ya. Karena soal-soal itu diambil dari Starkes. Dan semua LPA, 6 LPA, rumah sakit, ngambilnya dari situ. Dan insya Allah nggak akan jauh dari soal yang kita berikan. Kalau Bapak Ibu bisa ngerjakan soal itu, insya Allah besok bisa. Ya. Makanya mulai Sabtu ini kita berikan drill terus itu soal-soal tapi nggak ada jawabannya. Jawabannya terpisah. Jadi Bapak Ibu kerjakan dulu, terus nanti jawaban akan kita berikan, kita susulkan kemudian. Bapak Ibu cek sampai sejauh mana jawaban yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Benernya berapa? Kalau nggak benar di mana, terus baca lagi. Seperti itu. Ya. Nah, insya Allah nanti kalau itu dilakukan terus-menerus, akan hafal secara sendirinya. Gitu. Hafal otomatis ya. Gitu. Karena ya itu tadi, soalnya nggak akan jauh berbeda dari apa yang kita berikan. Ya. Itu untuk supaya mengurangi derduknya, mengurangi rasa was-was galaunya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Siap ya? Insya Allah siap. Insya Allah. Insya Allah. Kalau Itu ada berapa yang jawab soal nggak ya, siap, Dokter? siap aja ya. Lawang soalnya sudah ada jawabannya gitu ya. Gitu. Siap harus siap dong. Iya benar. Ingat nggak waktu UKOM terakhir waktu kita pelatihan, ya kan? Iya. Nah itu kita berikan soalnya jawaban udah kerjakan. Pokoknya ujian yang nyata itu kan ujian di masyarakat, itu kan. Ini kan hanya secara kertas aja. Insya Allah nanti kita pasti bisa lebih mudah, lebih mudah. Ya baik. Ya.
Terima kasih Dokter Ika, Dokter Didi. Demikian ya Ibu Atifu Asa tadi sudah mendapat tanggapan. Jadi intinya Bapak Ibu kisi-kisi soal yang kemarin yang kita latihan soal UKOM, nah itu dipelajari ya, gitu ya Dokter Ika ya. Ya. Jadi lebih diperdalam lagi ya, kita analisis jawabannya karena mungkin ada beberapa jawaban yang kayaknya kok ini kayak nggak pas. Nah itu nanti bisa didiskusikan kalau memang Bapak Ibu mau didiskusikan antar batch-nya silahkan untuk lebih memantapkan. Ya, Bi- baik Bapak Ya, Ibu. izin Bu Okta. Silakan. Bapak Ibu, nanti ini akan kita berikan ada soal skill, ada soal knowledge ya. Kalau attitude kita nggak punya soalnya. Jadi nanti itu pelajari secara detail. Jangan lihat jawabannya dulu. Pelajari dulu soal-soalnya, jawab sebisanya. Nanti kalau sudah selesai baru cocokkan dengan jawabannya. Ya. Karena itu jawabannya nggak kami berikan secara bersamaan. Jadi soalnya dulu, baru 2-3 hari baru jawaban akan kita kirim bersama dengan soal yang kedua. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Okta. Insya Allah kita bisa. Ya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ika. Ya, demikian support dan semangat ya dari Dokter Ika untuk kita semua Bapak Ibu.